Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Juga mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun juga selamat malam buat pemirsa di mana saja Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam KWB EduTalk, inovatif, kolaboratif, dan inspiratif. Nah, pada kesempatan hari ini kita kembali akan didatangi seorang tamu yang sangat istimewa. Nah, beliau adalah Bapak Irfan Arif, sarjana pendidikan. Nah, beliau ini adalah salah satu guru saat ini mengabdi di SDN Ngaglik 1 Kota Batu. Nah, beliau pendidikan terakhir sarjana di Universitas Negeri Malang dan sekarang juga masih menempuh pendidikan magister, pendidikan dasar di Universitas Terbuka. Nah, kemudian beliau ini sangat memiliki pengalaman yang banyak ini pemirsa sekalian. Beliau juga fasilitator ya di kabupaten kota dalam program bermutu. Apa itu? Nanti akan kita tanya sama beliaunya. Kemudian kegiatannya juga banyak sekali. Ada juga instruktur nasional, ada program PKB, juga program PKP. Nah, selain itu beliau juga memiliki pengalaman kepemimpinan menjadi kepala sekolah di beberapa tempat ini, tentunya nanti kita akan korek langsung kepada beliaunya ya. Juga pengalaman organisasi yang sangat banyak sekali. Tentu ini sangat menarik untuk kita simak pada KWB EduTalk kali ini. Inovatif, kolaboratif, dan inspiratif. Baik, kita langsung sapa kepada beliaunya. Assalamualaikum Pak Irfan Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini mohon maaf ini Pak Iwan menyita waktunya sebentar untuk kita bicara-bicara tentang pendidikan khususnya di Kota Batu dan umumnya di Indonesia. Apa Pak Iwan bersedia ini kira-kira? Siap ya, semampu yang saya tahu ya, dan tentunya Pak Suci kan juga pelaku pendidikan yang luar biasa. Betul sekali, iya. Dan pemirsa, ternyata Pak Iwan ini memiliki prestasi banyak sekali, segudang prestasi. Ya, ada guru berprestasi Kota Batu di tahun 2014, kemudian guru prestasi Jawa Timur 2014 juga, kemudian pemenang Simposium Nasional tahun 2015, Inobel Bahasa. Wah, ini pokoknya luar biasa sekali ya beliaunya. Untuk ini tadi aktivitasnya apa ini Pak Irfan sehingga kok bisa menyempatkan waktu membersamai pemirsa sekalian? Iya, ya anu aja lagi setelah ngajar, biasa aktivitas kan ngajar ya, kita tugas utama kita kan ngajar. Terus dari kemarin kita juga berkegiatan bersama dengan teman-teman guru penggerak Kota Batu. Oh ya, guru penggerak juga nih ya. Ya, alhamdulillah kebetulan diberikan keberkahan berupa bisa bergabung bersama guru-guru penggerak yang luar biasa di Kota Batu. Baik, gitu. Wah terima kasih nih pemirsa, kita harus berterima kasih sama Pak Irfan Arif karena di sela-sela kesibukan beliau menjadi guru, kemudian sekarang juga ngurusi tentang guru penggerak ya kan, di mana ini merupakan ada transformasi termasuk perubahan kurikulum yang rupanya sekarang ini sangat viral, ini perlu kita bahas. Nah, bukan begitu Pak Iwan. Nah, ini kalau kita perhatikan pendidikan di Indonesia ini dari hari ke hari mengalami peningkatan penyesuaian dengan globalisasi. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Irfan? Apa betul ini pandangan kami dari tim EduTalk KWB? Iya, gini Pak Suji ya, kapasitas saya kan istilahnya bukan di kementerian, bukan di struktural keorganisasian kependidikan. Namun demikian memang pernah juga saya menjabat di Ketua DO Forum Komunikasi Pemerhati Pendidikan Autis Indonesia di bawah Direktorat PSLB. Yeah. Jadi sehingga ya kemajuan pendidikan kan kita harus peka ya, otomatis setidaknya di lingkungan terdekat yaitu di satuan pendidikan kita dan kota, terutama Kota Batu kita saat ini. Namun demikian pendidikan itu kan memang mau tidak mau adalah masih terintegrasi oleh pusat ya. Oh, iya, artinya kita kan harus perubahan-perubahan itu kita harus jemput bola dan kita harus peka dan harus mengikuti apa yang menjadi program pemerintah pusat, kan gitu. Meskipun kita berada di satuan pendidikan, budaya-budaya untuk peka, budaya-budaya untuk kita selalu
mencari tahu, jemput bola, informasi terbaru, mengaplikasikannya sesegera mungkin. Ini kan budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan sejak dini. Nah, terkait dengan kurikulum itu kan tentu kita dengan Pak Suci kan kita belajar bareng ya tentang bagaimana perkembangan kurikulum melalui pendidikan guru penggerak dan maupun kurikulum merdeka di sekolah penggerak saat ini. Nah, kita pahami kan bersama bahwa memang kalau kurikulum yang sekarang berkembang ini kan atau cara pandang yang baru ini kan terkait dengan Merdeka Belajar ya. Nah ini seperti ini ya kaos yang kita kenakan ini ya. Ini dari Merdeka Belajar. BPGB Jatim, terima kasih Iya, BPGB Jatim, Balai Besar Guru Penggerak. Iya, kebanggaan juga kita bisa ini. Dan ada agenda besar, ada PR besar untuk kita ketika membaca dua kata ini kan. Betul, Merdeka betul Belajar. sekali, Ya. Merdeka Belajar. Ya. Pemirsa, kita Kota Batu juga patut bersyukur karena Balai Besar Guru Penggerak yang dulu namanya P4TK itu ada di KWB, yaitu di Desa Pendem, bukan begitu Pak Iwan? Iya, betul. Dulu P4TK PKNIPS. Betul, itu ya. Nah ternyata itu digunakan seluruh Jawa Timur, tapi tempatnya kan di Kota Batu. Nah ini tentu sangat ada hubungannya dengan pendidikan yang harus semakin kita tingkatkan. Tentu tadi sudah disampaikan Pak Iwan kan pemirsa, di mana pendidikan kita ada terpusat dan disesuaikan dengan perkembangan. Nah kita di Satuan Pendidikan ternyata sangat penting. Nah lalu Pak Irfan kita hubungkan dengan kurikulum terbaru ini. Menurut Pak Irfan apa ini? Mungkin ada pemirsa yang perlu mendalami tentang kurikulum terbaru saat ini. Iya, oke. Dari yang kita sampaikan tadi bahwa ada beberapa aturan saja atau headline-nya saja yang itu diatur oleh pusat, tapi kan daerah sekarang semakin kita itu bahkan satuan pendidikan kan kita saat ini semakin diberi ruang penuh melalui pendekatan kurikulum yang diterapkan saat ini. Saat ini kita menggunakan apalagi kurikulum merdeka di mana kita leluasa untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kekuatan masing-masing sekolah kan gitu. Yang terbaru ini kan kita kenal adanya Merdeka Belajar ya. Kalau kita ngupas secara keseluruhan kurikulum yang kurikulum merdeka tentu tidak cukup waktu. Iya. Tapi yang sepertinya agak asik ya perlu kita bahas itu kan Merdeka Belajar ini sesuai dengan apa yang kita gunakan kaos ini. Betul. Ya. Jadi sebetulnya kan beberapa literatur maupun beberapa naskah akademik yang kita baca dari kurikulum Merdeka yang dirilis oleh kementerian bahwa kan Merdeka Belajar ini kan memang sebetulnya adalah kunci atau sebuah semangat sebetulnya. Semangat utama untuk menentukan arah pendidikan Indonesia kita itu yang akan dicanangkan oleh Pak Menteri melalui pemikiran dari Presiden kita kan Indonesia Emas di tahun 2045 kan. Ya, nah, otomatis diperlukan sebuah misi-misi, upaya-upaya untuk mewujudkan visi-visi besar tersebut ya. Sehingga bahkan Kemendikbudristek itu kan sudah meluncurkan di Maret kemarin saya baca artikelnya kan sudah sampai 23 episode Merdeka Belajar. Nah ini ya. Dan kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu dari 23 episode tersebut. Sehingga untuk mewujudkan visi emas Indonesia 2045 itu kurikulum Merdeka ini sangat betul-betul digaungkan dan betul-betul segera bisa terrealisasi secara masif gitu kan. Sehingga apa? Ini karena ada kelebihan-kelebihan di situ di mana kurikulum Merdeka ini kan diarahkan bertujuan untuk bagaimana memberikan kemandirian kepada siswa dalam pembelajaran serta bagaimana meningkatkan kreativitas dan keberanian terutama dalam mengambil keputusan. Ya, ini disinilah letak esensi atau sebegitu pentingnya Merdeka Belajar ini sehingga kita bersama-sama gaungkan dan kita bersama-sama untuk lakukan di tiap satuan pendidikan untuk suksesi terwujudnya visi besar kita yaitu Indonesia Emas di 2045 kan gitu. Itu secara umumnya ya kan kayak gitu. Betul. Wah, menarik sekali ternyata ya. Wah, ini betul sekali dari CV yang tadi Pak Irfan Arif sampaikan pemirsa.
beliau sudah sangat menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum yang terjadi saat ini. Maka kita terutama insan-insan pendidikan, para akademisi. Nah, melalui KWB EduTalk ini kita berbagi informasi seluas-luasnya tentang pendidikan khususnya yang ada di Kota Batu. KWB EduTalk inovatif, kolaboratif, dan inspiratif. Nah, baik Pak Irfan, kita akan bincang-bincang selanjutnya ini berkenaan dengan kurikulum merdeka yang akan kita gaungkan di setiap satuan pendidikan, di mana setiap warga sekolah, warga belajar ini harus bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi ini ada ini Pak Irfan, Ya. jadi ada ini catatan dari salah satu pemirsa ini menanyakan, Pak, bagaimana jika warga di satuan pendidikan tidak mau menerima adanya perubahan kurikulum? Nah, ini kok dia mengatakan kurikulum merdeka berarti bebas, sebebas-bebasnya. Tapi ini juga ada diberi tahu, diberi kabar, diberi informasi terbaru, tapi tidak mau menerima, masih berpikir konvensional. Nah ini Pak Irfan, pertanyaan dari salah satu pemirsa kita ini namanya Pak Erliat Junaidi @_Sumberjo. Gimana ini menurut Pak Irfan ini? Iya, ya kita discuss bersama ya, sharing ya, istilahnya. Kalau kita melihat secara konteks pustaka bahwa sebetulnya karena ini kan masih tergolong baru ya. Iya. Namun beberapa sekolah kan sudah menerapkan kurikulum merdeka sampai pada sekarang tahap 3 ya. Artinya sudah kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ada yang dari blok grant pemerintah maupun kan ada yang dari secara mandiri ya. Nah, Ya. kurikulum merdeka kebetulan saya kan di Ngaglik 1 kita sudah kurikulum merdeka untuk yang tahun ketiga sudah penuh kita melaksanakan itu. Dan kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang sangat humanis sebetulnya. Jadi di sini apa? Keberpihakan kepada siswa kurikulum ini. Ini kita kenal ya, istilahnya ada teaching at the right level. Makanya itu kan di siswa kan sekarang dibagi fase ya, fase A, fase B, fase C. Artinya di sini dalam rangka untuk manajemen bagaimana bisa guru itu teaching at the right level. Jadi mengajar sesuai dengan level masing-masing siswa ya. Dan ini sudah tertuang di dokumen capaian pembelajaran. Nanti bisa Pak Suci lihat di sana dan teman-teman. Nah, kita juga kenal di sini adanya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi artinya adalah diferensiasi berdasarkan minat bakatnya, kesiapan belajarnya, berdasarkan juga gaya belajarnya. Artinya di sini sangat humanis. Artinya ketika teman-teman itu kita semua itu memahami secara utuh bagaimana kurikulum merdeka, di situ ada merdeka belajar. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah luar biasa. Pemerintah kan menurut saya memberikan ruang dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada guru sebagai agent of change, guru sebagai betul-betul penentu, pengambil keputusan atas dia sebagai pemimpin, leader, atau sebagai pengambil keputusan penting di kelas minimal atau di satuan pendidikan bersama-sama dengan kepala sekolahnya. Artinya apa? Ini sebetulnya harus disambut baik sebetulnya malahan. Karena guru diberikan ruang yang lebih, guru diapresiasi lebih dengan apa? Ya diberikan ruang seperti ini, kurikulum merdeka, ada merdeka belajar di dalamnya, di mana apa? Di sini guru diberikan ruang seluas-luasnya. Satuan pendidikan diberi ruang untuk bersama-sama berkolaborasi bersama-sama stakeholder yang ada di dalamnya untuk mengambil langkah-langkah strategis apa yang dimau, apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu dan semua warganya tentunya kan gitu. Betul. Nah, ini artinya harus disambut baik, luar biasa. Nah itulah pemirsa ya, ternyata sudah disampaikan sama Pak Irfan Arif bahwa kurikulum merdeka ini adalah sebuah terobosan baru menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah tentu beliau seperti Pak Irfan juga timnya beserta kawan-kawan yang ada di grup penggerak itu adalah sebagai agent of change. Maka kita jangan takut untuk berubah, bukan begitu Pak Irfan ya. Nah ini saya lihat kok Pak Irfan, wah pengalamannya banyak sekali, kemudian organisasi. Ini tadi saya baca bermutu, ini ada mohon singkat Pak Irfan Arif untuk bermutu juga instruktur PKB, PKP ini kayak mirip-mirip 2024 ini ya. Mohon Pak Irfan gimana ini? Iya,
itu pengalaman yang lalu-lalu kan program pemerintah mulai dari dulu kan masih kita pakai yang di LPMP Jawa Timur. Nah itu kebetulan saya juga terlibat di sana waktu di Jombang. Saya terlibat sebagai fasdanya, fasilitator daerah untuk program Better Education through Reformed Management and Teacher Upgrading. Waktu itu kan untuk bagaimana pengelolaan sekolah yang baik, yang mendekati untuk mengarah pada pencapaian yang lebih cepat dan lebih maksimal kan kayak gitu. Jadi itu kan program dari pemerintah. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk ikut menjadi fasilitator daerah waktu di Jombang. Demikian juga ketika saya masuk di Batu, waktu itu program PKP yang pertama itu kan dari kementerian kan memang dipilih nilai-nilai tertinggi UKG di tiap kota kabupaten lalu diambil untuk dibina menjadi instruktur nasional waktu itu. Nah waktu itu alhamdulillah saya juga terpilih untuk menjadi instruktur nasional program PKP ya, itu peningkatan keprofesian berkelanjutan. Ya waktu itu pegang kurang lebih 1 tahun. Tahun berikutnya saya juga dipercaya lagi untuk program PKP, PKP ya. Peningkatan kompetensi pembelajaran waktu itu yang lebih konsen pada untuk menyambut ini sih bagaimana meningkatkan literasi numerik, literasi baca tulis melalui pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguatan high order thinking skill waktu itu concernnya di sana berlanjut setelah itu kan selesai program itu. Nah, sekarang kan ganti program guru penggerak ini. Dan kita ikut lagi. Wah, ini para insan pendidikan di pemirsa setia KWB Edu Talk. Tadi panjang itu Pak Irfan ceritakan pengalaman beliau mulai dari Fasda, kemudian PKB dan PKP sampai sekarang tentang guru penggerak. Nah ini Pak Irfan mungkin pemirsa beberapa perlu mendalami. Apa itu Pak Irfan guru penggerak? Guru penggerak ini kan kalau kita bahas itu sebetulnya mohon izin ya Pak Suji. Iya. Kan waktu kita pendek ini. Iya betul. Jadi kita tadi kan mengarah kepada kita akan bahas lebih dalam tentang apa yang Pak Suji sampaikan tadi tentang bagaimana penerapan dari Merdeka Belajar dan lebih kita tajamkan tadi adalah kita akan mengarah pada bagaimana membentuk student agency. Ya. Jadi mungkin untuk apa dan bagaimana tentang guru penggerak saya kira nanti bisa kita pada saat di sesi yang berikutnya. Oke, gitu ya. Iya. Karena kan temanya nanti kita akan ketemu bersama-sama dengan dari Dinas Pendidikan kan. Iya, nah betul. Kayaknya itu akan lebih enak. Nanti kita minta ini. aja dari Bapak Ibu pejabat di Dinas Pendidikan mungkin untuk menyampaikan itu. Nah, kita konsentrasikan gimana kalau ketajamkan pada yang terkait dengan memang apa yang kita lakukan di kelas kita atau di dalam proses pembelajaran yang terkait agaknya menarik kan kemarin kita diskuskan terkait dengan bagaimana istilah student agency itu kan tadi ada teaching at the right level, lalu ada juga ada pembelajaran diferensiasi dan yang terakhir adalah di sana munculnya ada istilah student agency. Kayaknya itu yang menarik sekali nih. Ternyata pemirsa Pak Irfan itu masih agak malu-malu dikit gitu tentang guru penggerak. Sungkan ya. Ada para pejabat betul. Ya tapi tidak mengapa. Ternyata memang begitu pemirsa. Maka jangan jauh-jauh dari channel KWB Edu Talk. Karena kami akan menyajikan berbagai informasi tentang pendidikan khususnya di Kota Batu dan umumnya pendidikan di Indonesia. Nah, tapi kemudian sebelum kita nanti mendalami tentang isi daripada student agency Pak Irfan, ini berkaitan dengan guru penggerak itu kan punya jargon ya. Saya dengar itu loh. Supaya nanti teman-teman juga calon-calon mungkin guru penggerak ya. Teman-teman kita semakin bagaimana itu? Itu gimana Pak Irfan jargon guru penggerak itu? Ya, kita bersama kan sudah mungkin masih ingat semua kan ya. Masih dong. Guru penggerak bergerak, menggerakkan. Luar biasa itu ya. Jadi coba pemirsa ya bersama-sama dari mana saja Anda mungkin di rumah atau mungkin sedang menyaksikan di kantor dan dimanapun tempat bersama-sama yuk. Guru penggerak, bergerak,
menggerakkan. Luar Wah, biasa. seru sekali Semangat ini ya. ya. Semangat sekali. Baik, tadi Pak Irfan juga menyampaikan ke kami semua bahwa salah satu hal yang ditekankan mungkin juga sebagai guru penggerak maupun yang tidak ada di guru penggerak tapi berhubungan dengan pendidikan di kelas, yaitu student agency. Ya. Apa itu Pak Irfan? Ya, begini ya. Jadi kurikulum Merdeka ini kan menjawab tantangan adanya kemarin kita kena COVID itu kan ya. Iya, Artinya ada learning loss di sana. Jadi dari learning loss dibutuhkan sebuah formula atau sebuah upaya yang nyata, cepat dan bersifat masif melalui di sini disambut melalui Kementerian Pendidikan kita dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang kurikulum dan juga bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang bisa diadopsi dan dikembangkan di tiap satuan pendidikan. Nah, salah satunya untuk bagaimana tantangan berikutnya adalah bagaimana ujian-ujian atau bagaimana penilaian-penilaian terhadap peningkatan kapasitas dari warga negara kita melalui baik itu PISA dan ataupun banyak ujian-ujian lain ya. Bisa saya katakan ujian karena di situ dinilai kita kan gitu, merefleksikan bagaimana wajah Indonesia, pendidikan Indonesia. Di sana memang dibutuhkan siswa-siswi kita itu harus memang dibutuhkan mereka harus mandiri dalam belajar. Nah, student agency yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan terhadap dirinya sendiri untuk dia belajar. Jadi peran guru tidak lagi menjadi yang utama. Nah, kalau ini bisa berkembang dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik, saya yakin anak akan mampu untuk mendesain, merancang dan mengeksekusi apa yang menjadi pemikirannya sendiri dan bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Mengutip dari tulisannya buku Student Agency in the Classroom, ya, Honoring Student Voice in the Curriculum, karyanya Margaret Fogg, bahwa Student Agency ini kan ditujukan untuk dia memberikan atau memberi rasa memiliki dalam proses pembelajaran siswa. Jadi kalau kita gini Pak Suji, melakukan kegiatan yang kita tidak ikut terlibat merencanakan, tidak merasa memiliki kepentingan, kira-kira kita Pak Suji semangat atau datar-datar saja atau bahkan enggan? Enggan sekali. Itulah. Itu menjadi bermalas-malasan. Ya itu, maksudnya kan begitu. Secara gampangnya bagaimana melatihkan atau membiasakan kepada siswa untuk dia menjadi leader atau pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau ini dalam konteks pendidikan adalah dalam proses belajar. Sehingga di sini dimaksudkan agar dia bisa merasa ikut terlibat merencanakan, ikut terlibat dalam prosesnya, dan dia menentukan arah apa yang dia inginkan. Maka di sana kan kita kenal dalam student agency itu kan ada mekanisme aspek VCO. Kalau jenengan ingat di materi kita di guru penggerak kan, yaitu adanya voice, yaitu suara, choice, yaitu pilihan, dan ownership atau kepemilikan dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Student agency dimaksudkan adalah memberi ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mereka menyampaikan atau suara mereka itu kita dengarkan, pilihan-pilihan mereka itu juga kita berikan ruang untuk mereka memilih sendiri apa yang mereka inginkan, dan juga ownership, kepemilikan, di mana ketika ruang-ruang itu dibuka maka diharapkan siswa itu akan aktif dan akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran. Gitu maksudnya ya kan Pak. Ternyata seru sekali ya pemirsa. Di dalam student agency itu berarti ini khususnya untuk para pendidik, para guru, bahkan juga orang tua. Kita harus memberikan VCO tadi bahasanya Pak Irfan ya. Voice, choice, dan ownership. Nah maka ini bagaimana menurut Pak Iwan? Sikap yang harus dilakukan guru, juga pendidik, juga orang tua
agar student agency ini bisa berhasil secara optimal. Bagaimana ini Pak Iwan? Kita sebagai guru bisa mengambil beberapa peran ya. Peran-peran yang pertama, kita harus bisa membangun ekosistem pembelajaran yang positif. Membangun budaya-budaya positif di sekolah. Sehingga ketika budaya positif itu ada, siswa itu akan menjadi lebih berani, lebih terbuka, lebih merasa dihargai. Ini penting. Ini kalau saya lihat adalah ada sedikit pergeseran paradigma cara pandang kita terhadap siswa, cara pandang kita seorang guru terhadap siswa, dan bagaimana pola hubungan kita terhadap siswa dibandingkan dengan kurikulum yang lalu betul. Jadi kita kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tentang menumbuhkan padi, nah itu ya kan kalau kita itu harus sadar sebagai seorang guru harus secara terencana membangun suatu ekosistem untuk mendukung tumbuh kembangnya siswa. Kalau petani padi kan berdaya upaya bagaimana padinya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan maksimal sehingga hasilnya nanti maksimal kan gitu ya. Betul. Nah, gambaran ideal terkait pembelajaran di kelas itu setelah muncul di mana di situ ekosistem pembelajaran yang positif, bagaimana melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di kelas. Kita contohkan begini, ya, yang sudah kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada siswa di awal bisa tahun pelajaran ya, masuk mulai kelas baru gitu, kita minta kepada semua siswa untuk masing-masing mencoba sampaikan gambaran ideal kelas yang diinginkan dia itu apa. Kelas saya itu inginnya adalah kelas yang memang bersemangat auranya, dan itu disepakati bersama. Artinya guru jangan lantas mendesain kelasnya sesuai keinginannya. Ya desainlah kelas itu memang sesuai apa yang diinginkan siswa. Artinya di sini adalah voice dan choice itu kita berikan ruang di sana. Sehingga apa? Harapannya adalah kelas itu nantinya akan menjadi kamar mereka, menjadi ruang belajar mereka, menjadi tempat nongki-nongki mereka dan nyaman di situ. Jadi menyenangkan ya. Betul, mereka itu yang terlibat yang kita inginkan. Sehingga di situ muncul atensi, muncul sense, rasa yang di situ ownership-nya itu yang akhirnya itu merasa memiliki. Nah, demikianlah pemirsa ya, ternyata seru sekali kita pembahasan bersama Pak Irfan Arif karena memang dari CV beliau juga apa yang tadi sudah diceritakan kepada kita, sangat banyak sekali pengalaman juga prestasi-prestasi beliaunya. Nah ini ternyata. Tapi kan nggak berlebihan kan itu. Enggak, ini dari mana itu? Wah ini saya dari sounding Pak Irfan. Dari banyak sumber ini. Ternyata Pak Irfan juga pernah menjadi kepala sekolah di Sekolah Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang, juga kepala SMP 1 Atap Jarak Wonosalam Jombang. Selain juga pengalaman organisasi yang sangat beragam. Tapi pemirsa, karena waktu juga Pak Irfan sebenarnya sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Tapi juga jangan lupa kita masih akan melaksanakan berbagai macam pembahasan lain. Seperti kupas tuntas kurikulum merdeka, kemudian bagaimana menjadi sukses guru penggerak, juga bagaimana tentang segitiga restitusi, bagaimana tentang berpikir aset di satuan pendidikan. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Demikian pemirsa dan Pak Irfan, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Sukses selalu Pak Irfan untuk pendidikan kita ya. Juga, dan teman-teman guru penggerak terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara singkat kita bersama Bapak Irfan Arif, Sarjana Pendidikan. Dan semoga ke depan pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Dan kita semuanya bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Tentunya siswa-siswi kita mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan yang setinggi-tingginya. Demikian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.